Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebana. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi. Bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepadanya bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya?" tanya Tuan Menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti.
Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri. "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Baginda Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah. Dan disitulah Paduka akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya, aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah kelak tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, "Cukuplah kau pegang dan amalkan kitabullah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu?" balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baik, sekarang permintaanku yang ketiga.
Mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka? Pinta Abu Nawas. Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan, wahai Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silahkan Paduka Raja pergi dari sini. Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Kita lanjut pada kisah yang kedua. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukannya adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hei Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Apa alasanmu berbuat demikian? Tanya Baginda Raja kembali. Sebelum saya menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini, pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan, kata Abu Nawas melanjutkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, apa maksud pertanyaanmu wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu. Abu Nawas membalas, silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu. Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab, roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab, roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab, roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari? Tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan. Kisah selanjutnya. Suatu hari
Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu, Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja kau, wahai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya, Paduka yang mulia. Hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar kalau sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran," pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring, lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Abu Nawas mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah memeriksa kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua, di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaan yang nyeleneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun Abu Nawas tak merasakan perubahan pada diri sang pangeran. Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang di telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua. Saat nama desa itu disebut ulang, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi. Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Paduka menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja.
Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas. Lalu apa hubungannya? Tanya sang raja semakin penasaran. Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati, jelas Abu Nawas. Abu Nawas paham betul, karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya, sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya, termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi, kondisi kesehatan sang pangeran berangsur membaik dan Abu Nawas pun berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilan Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari sang raja. Kisah selanjutnya. Luasnya permukaan bumi yang kita pijak, ternyata masih ada wilayah yang belum diketahui keberadaannya oleh manusia. Ada bumi bagian lain yang keberadaannya masih sangat misteri. Bahkan para ilmuwan dunia pun sampai sekarang belum bisa menemukan. Mereka yang berpendapat demikian berdasarkan kisah seorang pemuda Bani Israel bernama Balukia. Dalam bukunya, Muhammad Ats-Tsalabi mengisahkan, jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang ahli kitab bernama Isa. Beliau termasuk ulama pada zaman Bani Israel. Kesehariannya selalu ia sibukkan dengan membaca kitab yang berisi kisah-kisah terdahulu. Dari kitab-kitab yang ia baca, Isa menemukan sebuah kisah yang menjelaskan akan adanya Nabi akhir zaman. Dalam kitab tersebut disebutkan ciri-ciri sifat dan nama nabinya. Dialah Muhammad, manusia agung penutup para nabi. Kisah tentang nabi akhir zaman ini lalu ia tulis dalam sebuah lembaran. Dan lembaran tersebut ia sembunyikan pada sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak ada seorang pun tahu. Isa sendiri memiliki seorang putra bernama Balukia. Menjelang wafatnya, Isa berpesan kepada putranya agar kelak nanti menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Beberapa tahun kemudian, sepeninggalan Isa, Balukia tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Ia pun melaksanakan wasiat sang ayah untuk menjadi seorang hakim. Kecerdasan dan sikap bijak saat menjabat sebagai hakim membuat Balukia sangat dicintai oleh kalangan Bani Israel. Suatu ketika, Balukia menemukan peti terkunci peninggalan ayahnya. Ia bertanya kepada ibunya apa isi dari peti tersebut, namun ibunya menjawab tidak tahu. Karena penasaran, Balukia membongkar kuncinya, dan saat peti tersebut dibuka, ternyata berisi lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dari situlah Balukia juga baru mengetahui bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Surga diharamkan bagi para nabi sehingga Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka membacanya, para ulama Bani Israel ini berkata kepada Balukia, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena ayahmu telah menyembunyikan berita tentang Nabi akhir zaman." Rupanya kisah tentang akan adanya Nabi akhir zaman membuat Balukia terobsesi untuk mencari keberadaannya. Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu dengan Muhammad. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana keberadaan Muhammad.
Balukia pun memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membuat dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tempat yang pertama ia jumpai adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh ular yang sangat besar. Ular tersebut tak henti-hentinya bersikir, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendengar nama Muhammad disebut, Balukia pun memberanikan diri menghampiri ular besar itu. "Assalamualaikum," ucap Balukia. Sang ular merasa heran dengan kalimat yang diucapkan Balukia. "Kalimat apa itu?" tanya sang ular heran. Balukia menjawab, "Ini adalah kalimat yang diajarkan oleh nenek moyang kami, yaitu Nabi Adam." "Nabi Adam? Siapa itu Nabi Adam?" tanya sang ular kembali. "Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan," balas Balukia. "Bagaimana engkau tidak mengetahui Nabi Adam, sedangkan aku mendengar engkau berulang kali menyebut nama Muhammad?" tanya Balukia. Sang ular menjawab, "Sejak pertama aku diciptakan, aku hanya diperintah Allah untuk senantiasa bersikir menyebut nama Allah dan nama Muhammad. Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya sang ular. "Saya adalah Balukia. Saya dari golongan Bani Israel," jawab Balukia. "Saya sedang mencari keberadaan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Apakah engkau mengetahuinya?" balas Balukia balik bertanya. Namun sang ular tidak menjawab pertanyaan Balukia. Ia malah bercerita tentang tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu mengawasi semua ular yang ada di dunia. Sedikit saja ular besar itu lengah, maka semua ular di dunia akan bergerak mengancam kehidupan manusia, ujar sang ular. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari sang ular, Balukia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan panjang Balukia membuatnya tak menemukan pemukiman manusia. Pengalaman bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya takjub. Namun rasa takjub itu segera dibuangnya jauh-jauh. Dirinya kembali fokus untuk mencari keberadaan Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti sampai di situ. Balukia menghitung sudah 7 lautan telah dilalui. Dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun. Hingga dirinya pun tiba di suatu wilayah di mana tempat itu terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di situ juga ada pepohonan yang besar buahnya. Karena merasa lapar, Balukia lalu mencoba mengambil salah satu buah dari pohon tersebut. Namun saat Balukia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah, tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku." Balukia pun kaget. Ia segera mundur dan terdiam. Belum hilang rasa herannya, ia kembali melihat peristiwa yang membuatnya tercengang. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Sejenak Balukia hanya memandang takjub. Kemudian ia pun menjawab, "Saya dari Bani Israel. Nama saya Balukia." "Lalu kalian siapa?" tanya balik Balukia. Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi ini. Sekarang kami akan memerangi mereka." Keajaiban demi keajaiban dialami Balukia. Namun semua itu tak membuatnya mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Muhammad. Balukia terus melanjutkan pengembaraannya. Di tengah perjalanan, Balukia dikagetkan dengan sosok makhluk tinggi besar. Tangan kanannya berada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di sebelah barat.
mulutnya senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu menjawab salam dan bertanya, "Siapa kamu?" Baluqiyah menjawab, "Aku adalah Baluqiyah. Saya dari golongan Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi. Lalu siapakah engkau?" Baluqiyah balik bertanya. Makhluk itu menjawab, "Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Baluqiyah kembali bertanya, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu menjawab, "Dalam 2 baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Setelah itu Baluqiyah kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia kembali menjumpai sosok makhluk yang tidak kalah besar dengan makhluk yang pertama. Makhluk itu juga senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawabnya. Baluqiyah lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku juga menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan, Baluqiyah mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk mencari keberadaan Muhammad sangat menggebu-gebu, hingga akhirnya Baluqiyah tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau dan mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar Gunung Qaf tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan suatu desa beserta isinya, maka Allah mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Baluqiyah bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Baluqiyah kembali bertanya, "Lalu apa di belakang kota-kota itu?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Baluqiyah pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Baluqiyah mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Baluqiyah lalu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Baluqiyah kembali bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka pun menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Kemudian Baluqiyah meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana Baluqiyah kembali menjumpai makhluk yang luar biasa. Makhluk tersebut adalah 2 ikan yang sangat besar. Baluqiyah mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan itu bertanya kepada Baluqiyah, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Baluqiyah menjawab, "Saya Baluqiyah dari Bani Israel. Saya datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Baluqiyah.
Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti kepada Baluqiyah. Baluqiyah pun segera memakannya. Kemudian Baluqiyah melanjutkan perjalanannya. Kini ia sampai di sebuah wilayah yang dihuni oleh seekor burung yang sangat besar. Burung tersebut memiliki bentuk yang sangat indah. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Burung itu bertengger di atas sebuah pohon, di mana di bawahnya terdapat hidangan berupa ikan panggang. Baluqiyah mendekati burung tersebut. Ia mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ikan panggang ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya baru berkumpul di Gunung Arafah. Setelah Adam dan Hawa menyantap hidangan ini, lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Allah juga memerintahkanku untuk memberikan hidangan ini kepada orang yang datang kemari." Maka Baluqiyah pun memakan hidangan tersebut. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu kembali keadaannya seperti semula. Karena merasa heran, Baluqiyah lalu bertanya perihal hidangan yang dimakannya. Burung tersebut menjelaskan, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah apabila dimakan ataupun didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah sedikit pun." Baluqiyah kembali bertanya, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Burung itu menjawab, "Iya, sudah ada. Sesungguhnya Nabi Khidir terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi." Mendengar nama Khidir disebut, Baluqiyah memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Baluqiyah berharap Khidir akan kembali datang agar ia bisa menemuinya. Ia ingin menanyakan berbagai hal kepadanya, termasuk keberadaan Nabi akhir zaman. Hingga pada suatu hari, Nabi Khidir pun akhirnya datang dengan menggunakan baju serba putih. Melihat itu, Baluqiyah segera menyambutnya dengan ucapan salam. "Assalamualaikum wahai Nabiullah." Nabi Khidir pun membalas salamnya. Baluqiyah lalu berkata, "Aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku sengaja diam di sini untuk menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang keberadaan Nabi akhir zaman," ujar Baluqiyah. Nabi Khidir membalas, "Hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" tanya Nabi Khidir. Baluqiyah menjawab, "Tidak, aku tidak tahu." "Jaraknya adalah 50 tahun perjalanan," tutur Nabi Khidir. "Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" tanya Nabi Khidir. Baluqiyah mengiyakan, dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Ketika Baluqiyah membuka matanya kembali, tiba-tiba ia sudah berada di hadapan ibunya. Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Ia juga menceritakan kisah perjalanannya yang penuh dengan keajaiban di hadapan kalangan Bani Israel. Kisah tentang Baluqiyah ini lalu diabadikan oleh kaum Bani Israel dalam sebuah kisah-kisah Israiliyat. Menurut riwayat, Baluqiyah berumur sampai 1000 tahun. Benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi dari kisah ini mengandung hikmah betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.